Hai Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Bersama saya Arinda akan menemani Sobat Sehat semuanya untuk bersama-sama membahas mengenai kesehatan. Nah, kali ini edisi Selasa 15 Februari 2022, kita mengangkat tema mengenai imun booster pakai obat hasil alam. Kenapa tidak? Nah, sekarang setelah hadir bersama kita Dr. Dodi Munandaris, MSI PhD, yaitu dokter ahli akupuntur Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Rinda dan Sobat Sehat Panti Waluyo. Selamat datang ya dokter. Selamat datang juga. Saya datang kok ya? Iya. Saya yang datang ya udah. Di sela-sela kesibukannya terima kasih menyempatkan waktu ya dok ya. Terima kasih juga Mbak memberikan Rinda. edukasi kepada masyarakat semuanya. Nah, kami beritahukan kepada Sobat Sehat bahwa tidak perlu takut ke Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta karena Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta ini aman. Semua tenaga sudah divaksin COVID-19 sampai dosis 3 dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan rumah sakit. Dan kami juga tetap mengingatkan Sobat Sehat semuanya karena kita masih ada di dalam masa pandemi, tetap melakukan protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kami juga beritahukan kepada Sobat Sehat semuanya bahwa mulai 1 Desember 2021, Rumah Sakit Panti Waluyo sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menjadi pusat layanan kecelakaan kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bagi Sobat Sehat semuanya yang membutuhkan layanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan bisa langsung mencari rujukan dari PPK 1 setempat, lalu bisa langsung ke Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Nah, buat Sobat Sehat semuanya yang nanti akan mengikuti acara ini dan ketinggalan, silahkan mengunjungi IGTV kami di @rspantiwaluyo_Surakarta. Dan juga kami mengundang semuanya untuk beratensi melalui kolom komentar, bisa bertanya, bisa juga berkirim salam mungkin ya, itu di kolom komentar. Dan juga kami mengingatkan untuk mengunjungi YouTube channel kami di RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik dok, kita berbicara mengenai imun booster dokter. Oke ya. Bahwa kita selama 2 tahun ini kan kita ada di masa pandemi. Iya. Kemarin di tahun-tahun yang lalu kita tahu bahwa jahe, sereh, temulawak dan lain sebagainya itu langka di pasaran ya dok ya. Walaupun kalau yang di gelombang 3 sekarang tuh yang langka malah minyak goreng. Ada kaitannya apa enggak ya nanti ya dok ya? Oke. Nah, sebenarnya kan kita tahu bahwa di sekitar kita ini banyak sekali obat-obatan herbal yang bisa dimanfaatkan untuk imun booster. Iya. Nah, dok saya mau tanya nih, apakah yang ada di pasaran itu sebenarnya memang ada manfaatnya? Ataukah itu hanya seperti kayak, ya itu kan warisan dari nenek moyang begitu dok? Iya. Itu seperti apa dok? Ya, warisan nenek moyang secara empiris kan sudah terbukti juga kan sebenarnya gitu. Dan itu sudah tersedia di sekitar kita, ya kan. Bahkan mungkin itu malah tumbuh secara liar sudah ada, cuma banyak sekali dari kita nggak tahu, ya kan. Ya, oleh karena itu sebenarnya termasuk juga bumbu-bumbu masak yang dipakai oleh ibu-ibu kita itu sebenarnya sudah termasuk juga untuk menaikkan booster juga, booster untuk imun juga. Oke. Cuma kalau untuk dosis untuk pengobatan dan sebagainya itu mungkin ya kurang, ya kan, karena kan beda dosis antara untuk dosis pemeliharaan sehari-hari sama untuk pengobatan gitu. Oke, berarti pada intinya di sekitar kita yang kita temui juga sebenarnya mereka juga punya manfaat untuk imun booster. Iya, dan secara tidak langsung kita itu memakan entah sayur entah yang lain itu kan sudah termasuk untuk booster secara alami kan gitu. Oke. Iya. Nah, apalagi di Indonesia ini kaya sekali ya dok dengan kita nomor 2 di dunia. Oke. Iya, kita kalahnya cuma dengan Brasil. Bahkan kalau dengan mineralnya itu mineral laut, gunung dan sebagainya itu justru kita nomor 1 di dunia. Oke. Kita bersyukurlah hidup di Indonesia ya. Benar gitu ya. Semua yang ditanam itu bisa jadi tumbuhan gitu ya. ya. Iya, seperti kus-kus lah gitu ya. Betul sekali, kita kaya raya sekali dan cukup bersyukur, dan ternyata yang diwariskan nenek moyang itu juga sebenarnya punya manfaat yang besar. Sangat bermanfaat, iya. Oke dok. Nah, yang berbicara tentang tumbuhan-tumbuhan ini dok. Nah, ini adakah bedanya antara kita sebut biasanya tanaman herbal dengan jamu. Nah, itu apa sih dok bedanya itu? Iya, gini, jamu itu artinya sudah sekian tahun, kalau per definisi itu kan sudah minimal 3 generasi dipakai oleh nenek moyang kita
dan terbukti berkhasiat untuk mengobati Oke. sakit, yaitu baik kalau sudah 3 generasi kira-kira 180 tahun dipakai itu sudah sebagai jamu dan itu relatif sangat-sangat aman. Oke. Iya, itu yang disebut jamu. Nah, Ya. jamu yang di pinggir jalan, ibu-ibu jamu gendong gitu juga, itu aman ya dok ya? Aman, selama tidak ditambah dengan BKO ya, obat kimia itu bahan. Kadang-kadang ditambahi bahan obat kimia kan, entah itu prednison, parastamol dan lain-lain. Nah, itu yang justru yang membuat rusak. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak tahu tentang herbal kan bilang, oh jangan minum herbal nanti ginjalmu rusak, livermu rusak dan sebagainya. Karena yang merusak justru orang-orang yang berkepentingan terhadap bisnisnya jamu itu, ya kan. Jadi justru ini malah merusak jamu kita. Ya seringkali ya banyak sekali umum itu mengatakan gitu, oh jangan minum jamu nanti ginjal. Ya, itu justru yang merusak malah orang yang cuma cari keuntungan dari jamu karena dicampur kimia itu tadi. Nah itu kalau kita minum jamu gendong gitu, Iya. itu sebenarnya boleh tiap hari atau Boleh tiap hari, kan itu kan ya itu tadi sudah lebih dari 180 tahun dipakai oleh nenek moyang kita untuk memelihara kesehatannya. Oke. Enggak masalah. Nggak Iya. masalah juga Iya. ya dok ya. Nah dok, kalau dibandingkan dengan obat kimiawi biasa yang kita dapatkan misalnya dari fasilitas kesehatan, Iya. itu manfaatnya apa sih dok bedanya dengan tanaman herbal? Jamu tadi ya maksudnya. Gini, kalau kualitas di Indonesia ya jamu itu memang jamu adanya di Indonesia ya. Jamu itu ada 3. Yang pertama itu jamu ya, itu secara empiris, secara 3 generasi minimal 3 generasi sudah terbukti aman dan bermanfaat, ya kan. Kalau sudah diteliti praklinis artinya di lab dengan hewan coba dan sebagainya, sudah diketahui dosisnya berapa miligram per kilogram dan sebagainya, itu namanya OHT, obat herbal terstandar, ya. Kalau sudah dipakai lagi untuk klinis, jadi klinis untuk uji coba untuk orang, ya, walaupun ini sudah aman, tapi diteliti lagi, itu namanya fitofarmaka. Ini sama, bahkan lebih daripada obat kimia. Ya, jadi itu makanya sekarang kan kalau dokter memakai herbal itu kan yang sudah OHT atau yang fitofarmaka. Itu sudah bisa diresepkan oleh dokter. Kalau jamu silahkan mau pakai. Di Indonesia sekarang jamu itu sudah lebih dari 12.000. Itu yang Macamnya? sudah 12.000 macam. Wah, itu yang banyak banget dicatat dan diterima oleh Badan POM. Nah itu termasuk yang cabai puyang. Iya, gitu-gitu cabai ya, Dok, ya? puyang, ya dan sebagainya itu ada lebih 12.000. Kalau yang sudah OHT, ya sudah diteliti secara praklinis itu ada 86. Yang sudah fitofarmaka itu udah 27. Jadi banyak kan, udah lumayan lah untuk. Bedanya di mana dok? Apakah kandungannya itu semakin diperkecil sampai? Ya sebenarnya kandungannya sama saja, cuma kan ini bukti secara ilmiah sudah meyakinkan. Beda kalau jamu kan secara ilmiah kan metodenya kan beda kan, secara empiris sama ilmiah kan beda. Ini secara ilmiah sudah sama dengan minimal sama dengan bahan kimia. Karena nanti biasanya kalau di klinis itu nanti ada perbandingan kan antara katakanlah herbal ini sama ini, katakanlah misalnya herbal untuk menurunkan tensi misalnya ya kan. Mungkin ini herbalnya ini gitu. Nah, terus nanti dibandingkan dengan obat tensi yang diresepkan oleh dokter. Kalau minimal sama dengan itu bermanfaat. Kita pakai terus. Tapi kalau tidak lah mungkin mundur, jadi mungkin tidak pakai. Tapi nyatanya tidak ada yang selama ini uji klinis itu yang lebih jelek daripada obat kimia gitu. Berarti kita bersyukur juga sih ya dok ya, karena itu semua sudah tersedia di bumi Nusantara. Iya. Jadi kita punya obat-obatan tersedia di lingkungan kita sendiri, alam kita sendiri. Nah dok, kalau yang OHT dan juga yang tadi sudah fitofarmaka itu tadi, apakah boleh tanpa resep dokter? Jadi kita datang sendiri ke misalnya ke toko obat gitu beli obat? Iya sebenarnya boleh. Nah, cuma justru malah syarat untuk dokter itu resepnya harus yang sudah OHT sama yang fitofarmaka karena ini sudah ada bukti ilmiah. Ya. Ya gitu. Kalau jamu semua orang boleh lah gitu. Tapi sebenarnya awam itu untuk beli yang OHT maupun fitofarmaka udah boleh. Cuma kadang-kadang kan nggak tahu dosisnya kan. Yang tahu dosisnya kan dokternya gitu. Iya betul juga sih dok.
Nah itu kalau misalnya yang dari tampilan kemasan tuh biasanya ada jamu, OHT kayak gitu ya dok ya? Yang pembedanya tuh di mana sih dok kalau kita pengen ke toko obat terus kita beli itu? Itu biasanya di etiketnya itu ada simbolnya atau gambarnya itu. Ya nanti kalau misalnya simbol untuk jamu itu cuma seperti pohon yang ada daunnya ya kan. Terus nanti yang OHT itu ada beda lagi, ada segi itu ada ya pokoknya gambarnya itu nanti coba dilihat itu nanti sudah ada tertulis juga ini sebagai jamu atau herba terstandar atau fitofarmaka. Ada gitu. tandanya. Ada tandanya. Situ, ya, jadi semakin kesini kan semakin bagus. Tapi ya itu karena ada biaya untuk riset biasanya lebih mahal gitu. Maka banyak sekali industri yang tidak atau belum sampai riset ke tingkat riset yang 3 uji klinis itu karena ya itu biayanya mahal itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya sudah OHT aja sebenarnya sudah aman. Itu sebenarnya gitu. Oke dok. Nah kalau yang masalah kontradiksi ini dok, ada nggak kontradiksi antara yang herbal sama yang kimia gitu dok? Ya bagaimana juga titik tangkapnya kan beda. Ya kalau misalnya itu mau minum dua-duanya, itu jangan bareng ya. Ya kalau bisa 2-3 jam lah gitu selang waktunya itu. Mau herbalnya dulu silahkan, mau yang kimianya dulu silahkan. Muntuk nanti dok. Kalaupun juga kalau semua obat dimasukin jadi satu kan juga mungkin. Iya, ibaratnya pintu ya, kalau semua orang langsung masuk kan ya nggak bisa masuk semua kan. Malahan PT-PT malah bahaya. Iya gitu. dok, ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat dari Muhammad Wahyu Saputra 1906. Dok mau tanya, apa saja tanaman herbal yang bisa menguatkan kekebalan tubuh di masa pandemi? Nah ini pertanyaan umum sekali dok. Umum sekali ya, dan perlu. Ya. Dan perlu diinfokan juga. Gini, betul. Sebenarnya sangat-sangat banyak ya tanaman herbal yang bisa untuk menguatkan kekebalan tubuh. Walaupun cuma titik tangkapnya di tubuh itu beda-beda. Ada yang mungkin menaikkan makrofagnya, yang mungkin ada di reseptor dan sebagainya itu urusannya medis lah atau urusannya peneliti lah gitu. Tapi sebenarnya banyak tersedia yang harian dipakai lah gitu. Seperti misalnya yang paling gampang misalnya bawang putih gitu kan. Itu kan ada alisinnya itu juga menaikkan itu. Juga bisa juga jahe ya kan. Bisa juga meniran, bisa juga kunyit, bisa juga temulawak. Pokoknya hampir semua rimpang itu adalah. Saat ini justru yang paling sulit itu malah bengle. Kalau kapan-kapan itu ya kira setahun 2 tahun yang lalu kan mungkin sambiloto sulit, ya kan? Juga jahe sulit, ya kan? Ya sekarang saat ini justru malah bengle yang sulit. Apa tuh? Bengle. Bengle itu apa sih? Bengle, maksud ibu-ibu nggak tahu bengle? Oh, saya belum ibu-ibu. Masih mbak-mbak, enggak dok. Ya, nanti itu sekarang sulit karena memang dari penelitian yang dari uji yang terakhir itu memang itu sangat bermanfaat untuk yang Omikron ini. Makanya sekarang terus langsung bengle sulit. Selain tadi katanya Mbak Linda minyak goreng, ternyata bengle juga sulit sekarang. Iya, saya sering ke pasar kok minyak goreng habis, padahal ini Omikron dan minyak goreng itu apa? Iya, sekarang goreng sangan aja lah gitu. Iya, aneh sekali. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Karen_Anggi. Saya punya alergi dingin, kalau kambuh jadi asma dan urtikaria. Mohon penjelasan ya dok, urtikaria itu apa? Kalau minum jahe jeruk nipis sehari sekali, apakah aman supaya saya punya sakit mah? Nah, monggo dokter. Iya, asma dan urtikaria itu sebenarnya kan pada dasarnya prosesnya sama, itu proses alergi ya, mekanisme alergi. Ya memang bisa jahe, ya kan, jeruk nipis atau juga mungkin semacam salam, daun salam dan sebagainya itu sebenarnya bisa. Kalau dosis cuma sehari sekali itu aman aja. Ya. Cuma kadang-kadang kalau punya sakit mah itu gini, jahe itu kalau dosis kecil itu memperbaiki lambung, tapi kalau dosis besar justru malah merusak. Jadi saya sarankan kalau misalnya minum jahe jeruk nipis itu ya jahenya yang sedikit saja, jangan banyak, nanti pengennya untuk mahnya baik tapi justru malah merusak gitu. Kecuali kalau untuk yang rematik, kalau rematik memang ya rematik dan nyeri-nyeri sendi itu dosis jahenya lebih gede.
Tapi lambungnya harus dilindungi misalnya dengan kunir atau yang lain itu. Oke, makanya kalau jamu-jamu di jamu gendong gitu pasti apa sama apa gitu ya dok ya? Iya, itu memang melindungi. kadang-kadang nenek moyang kita itu pintar sekali. Ya walaupun itu ya mungkin dari alam ya, dari yang kuasa lah yang memberitahu gitu. Tapi misalnya kunir itu bagus, ya kan? Anti kankernya bagus ya, untuk membuatnya. Tapi kalau suasananya itu tidak asam, itu tidak diserap tubuh. Tapi kalau suasana asam diserap tubuh, maka kenapa nenek moyang kita kok bisa ya, bisa membuat kunir asem gitu. Iya. Logikanya di mana dia kan nggak tahu. Benar. Tapi setelah kita teliti memang gitu. Jadi kunir asem bagus. Gitu. Bagus karena tapi bisa kalau, ya diserap kecuali tubuh, kalau minum kunir, tapi orang punya sakit mah minum kunir mah bagus. Karena sudah suasananya asam sendiri kan. Tapi kalau misalnya mahnya nggak ada, artinya kan normal aja ya minum kunir asem gitu loh. Walaupun mungkin ada yang lain kunir asem biar bobotnya turun gitu ya kata gitu. Iya dok. Padahal saya memperbaiki pencernakannya itu ya. Padahal enggak juga sih dok. Oh, Dulu kan kalau misalnya sudah pertama kali mens gitu harus minum kunir asem yang setiap hari gitu kan dok ya. Katanya supaya nggak gemuk. Ya nggak ada bedanya. Ya itu cuma untuk cepat membersihkannya aja. Orang yang baru melahirkan atau orang baru mens itu kan biar cepat bersihnya aja. Iya. Dan ini kalau misalnya minum jeruk nipis pakai jahe itu tadi sambil nongkrong di wedangan juga ya bagus selama juga tidak sih. terlalu banyak nggak masalah sih ya. Biasanya kita kan kalau udah seneng gitu kan nggak tahu aturan ya kan ya sebanyak-banyaknya gitu kan. Dan sekarang kalau nongkrong di wedangan juga bahaya juga nggak jadi sembuh malah kena omikron. Iya. Oke, Sobat Sehat bisa bertanya lebih lanjut dengan Dokter Dodi karena pembahasan kali ini sungguh menarik karena banyak sekali yang ternyata kita konsumsi setiap hari itu adalah obat juga untuk diri kita sendiri. Tetapi memang harus dengan dosis yang tepat. Nah dokter, kalau untuk jamu-jamu sendiri yang bisa kita olah sendiri di rumah, ada cara pengolahan nggak sih dok supaya bisa sampai bisa berkhasiat dikonsumsi gitu dengan ya, baik dan aman. Ya sebenarnya kan banyak sekali syaratnya lah gitu. Ya banyak ya kalau kita kan seperti misalnya tanaman itu bener nggak, misalnya jahe, cari jahe kok ternyata sebenarnya itu bukan jahe dikira jahe, atau kunir putih gitu ternyata itu temu manggamnya gitu kan. Nah itu paling nggak itu harus bener dulu ya. Yang kedua juga sebenarnya ada mapping, jadi tanaman itu ditanam di mana itu kadang bahannya yang zat berkhasiatnya itu beda. Jadi mungkin katakanlah misalnya temulawak misalnya ditanam di daerah Boyolali sama mungkin ditanam di daerah Pekalongan itu beda. Ya, maka itu pertanian ada mappingnya itu di dalam di mana dan umurnya juga gitu, ya kan? Panennya itu kapan? Itu ada. Jangan misalnya temulawak harusnya misalnya 8 bulan baru 6 bulan dah dipanen ya nanti nggak ada khasiatnya, ya kan? Juga pasca panennya itu bagaimana pengelolaannya. Kalau udah lama berjamur itu ya jangan kan. Kadang-kadang kita beli sendiri di pasaran bebas berjamur, ya kan itu harus. Nah itu kan kita nggak ngerti ya dok ya kapan dia dipanennya atau dia letaknya di mana di pasar gitu, cuman ditaruh di kota gitu. Nah kita milihnya yang gimana nih dok? Apa yang udah empuk, apa masih keras ataukah yang masih bau? Nah itu kan ada syarat-syaratnya, baik syarat yang fisik kelihatan, syarat yang tidak kelihatan algoritma seperti apa itu kan harus ada. Sebenarnya gitu kalau kita mau aman kan. Ya mudah-mudahan sekarang ibu-ibu jamu gendong itu sekarang membuatnya kan sudah dibina oleh Badan POM dan dibina dan Dinkes. Saya rasa itu sudah memenuhi syarat kan itu untuk higienis sanitasinya juga itu. Saya rasa sudah baik. Oke, berarti kalau misalnya kita pun di pasar beli bahan-bahan itu ya dok ya, kita racik sendiri di rumah. Ya itu tadi pokoknya harus benar-benar gitu ya. Ya kalau cuma sekedar untuk minum-minuman oke lah, tapi kalau nanti untuk obat ya mungkin aneh beda. Makanya sekarang kan semua pemproduksi itu kan baik itu yang industri rumah tangga maupun yang pabrikan, UKT dan sebagainya, UMOT itu istilahnya gitu, itu harus CPOTB, cara pembuatan obat hasil yang baik itu harus terpenuhi. Jadi nggak boleh sembarangan. Di Solo ini seperti kayak di Tawangmangu gitu ya dok ya? Ya itu saintifika jamu itu yang cara-cara mengolah iya itu kita bisa belajar di sana juga, atau itu ada
di Sukoharjo itu kan ada kan pasar apa Nguter itu kan juga ada, itu kan saya rasa itu udah lumayan lah itu untuk kualitasnya. Dan di sana kan juga ada kampung jamu juga kan, itu kita bisa belajar di sana kalau mau membuat jamu sendiri ya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya yang sudah jadi berupa apa yang diminum, apa cairan maupun yang kapsul dan sebagainya itu ya cari yang sudah industrinya CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Jadi itu mutu kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, betul sekali. Dan ini sebenarnya sudah banyak sekali di pasaran ya, Dok. Iya, banyak sekali. Ya tadi saya bilang, HT itu sudah ada 86, ya kan? Fitofarmaka sudah ada 27, udah lumayan itu. Oke, ya Dok. Ada pertanyaan lagi dari Sobat Sehat semuanya. Kalau belum sih saya nanya lagi nih Dok. Tadi kan belum ketemu. Kalau untuk masa pandemi ini kira-kira bahan apa aja sih Dok yang menurut dokter yang bisa kita pakai? Untuk minum-minuman lah, kalau untuk yang berkasnya terada susah kayaknya. Ya, yang jelas gini, cari yang paling gampang dulu yang tumbuh di sekitar kita. Ya kan, jangan cari yang lain. Nanti bisa ada ini loh, kalau misalnya jahe merah bagus itu, harus nyari jahe merah gitu kan. Sebab yang di sekitar kita ada apa itu bisa dipakai ya kan. Entah itu jahe, entah jahe merah, jahe hitam, jahe apa kan banyak itu. Bisa juga kunir. Ya kan, mau kunir putih, mau kunir apa sama aja. Bisa juga temulawak, ya kan. Bisa juga malah bawang merah, bawang putih. Yang biasa atau yang lanang itu Dok, satu-satu yang... Itu mau lanang, mau wedok sama saja. Bisa dipakai semua, ya. Maka kita kan salah satu untuk menaikkan imun itu kan ya makannya harus benar-benar diatur kan, harus sesuai kan. Dan jangan makan cuma daging aja kan. Sayur buah kan juga perlu dicukupi sehingga imunitas kita, kekebalan kita akan tetap terjaga dan bahkan naik lah gitu. Oke, berarti bahan-bahan itu sebenarnya di sekitar kita sudah banyak. Kalau mau di pasar tradisional juga banyak. Saya beberapa pasar tradisional juga mereka banyak sekali bawa itu ya, dan murah-murah gitu ya. Murah-murah, iya. Murah-murah. Ya kalau beli kalau pas panennya jadi lebih murah. Kalau pas nggak panen kita beli ya mahal. Seperti apa misalnya cabai waktu ya begitu mahalnya kan, tapi begitu pas panen semua kan murah sekali, bahkan dibuang-buang kan gitu. Kita carinya pas itu. Nah kalau nyari pas panen, pas enggak. Ya sekarang saya panennya apa gitu kan. Sekarang ternyata murah temulawak, ya udah kita pakai temulawak, ya kan. Besoknya kalau temulawak mahal, murahnya jahe, ya kita pakai jahe gitu aja. Oh gitu ya Dok ya. Jadi enak tapi tidak sepenak gitu. Ya cuma kadang-kadang teknik merebusnya kadang-kadang yang perlu kita ketahui ya, karena kalau merebusnya terlalu panas, terlalu lama jadi ya rusak juga. Nah itu gimana Dok? Karena gini, bahan alam itu dipanasi mulai 48 derajat itu udah mulai rusak. Di atas 115 rusak semua, bahkan di atas 120 berubah struktur kimianya. Bahkan bisa juga malah jadi karsinogenik gitu kan. Maka harus merebusnya itu sesuai airnya, misalnya gitu kan. Wadahnya dulu misalnya jangan pakai yang aluminium atau yang besi ya kan. Pakainya yang kendil gitu ya. Yang kendil lebih bagus. Kalau misalnya kalau pakai panci pokoknya jangan bahannya itu dari besi atau dari aluminium. Dan itu biasanya 2, Mbak. Karena apa? Tadi kan saatnya kan 48 derajat mulai rusak, di atas 115 rusak semua. Kalau kita pakai langsung air dipanasi kan bisa juga kompor itu bisa api itu bisa sampai 200 derajat kan, nanti mah rusak semua kan. Maka biasanya ada 2. Jadi ada panci yang gede, kasih air, terus nanti ada panci yang lebih kecil di tengah, kasih air, bahannya ditaruh di panci yang lebih kecil. Jadi pemanasannya dia pakai air uap yang dari panci besar itu, sehingga tidak panas sekali, sehingga jadi tidak rusak semua gitu. Itu teknik yang ringan tapi nggak banyak orang tahu gitu loh. Kalau yang panci kecil itu tadi juga ikut dipanasi atau ya dipanasi kan di dalamnya air toh Mbak. Panci gede dulu terus dikasih air toh, kasih panci yang kecil kan bahannya ditaruh di panci yang kecil tadi, juga ada airnya kan gitu. Nah itu sarannya dokter seperti itu ya Dok ya? Iya harus. Itu dia. Itu praktis sekali Dok, benar. Kadang mungkin kita juga nggak ngerti, walaupun pakai kendil, tapi kalau dia dipanasin terus juga. Kalau kendil dari tanah sih relatif nggak masalah ya. Tapi kalau yang dari logam tadi kan itu harus ada syaratnya tertentu. Oh gitu. Kalau harus sampai mendidih atau cuman sampai sumber-sumber gitu Dok? Sumber-sumber apa samar-samar?
Ya nggak panas banget, maksudnya nggak sampai emblek-kutuk gitu kan. Oke, Kadang gini. kalau orang Indonesia tuh Ya, pokoknya sebenarnya kudu nganti ya, emblek-kutuk gitu. paling kan. gampang gini sebenarnya ya biar semua syaratnya terpenuhi kan mungkin lebih baik airnya dulu direbus sampai mendidih kan. Ya, nanti baru bahannya dimasukkan di situ. Ya. Ya, terus apinya dikecilkan, nanti kira-kira 15 sampai 30 menit udah bisa dipakai. Oke, berarti nggak harus sampai Oh jangan, malah nanti rusak gitu, semua bahan berkhasiatnya juga bisa rusak. Coba kalau misalnya Mbak Rinda nganu susu lah gitu ya, direbus sampai lebih panas itu kan nanti kan rusak semua bahannya. Betul. Maka ada nama pasteurisasi gitu Iya. kan, kayak 60, 80, 70 derajat gitu kan, biar bahan berkhasiatnya nggak rusak gitu kan. Oke. Syarat-syarat itu yang perlu kita ketahui. Oke, nah itu penting banget dokter buat sobat sehat bisa diketahui karena kadang-kadang kan kita juga nggak ngerti bahan apa yang harus kita siapkan. Misalnya ya kendel itu tadi sebenarnya kan juga murah ya dok. Iya murah. Cuma kalau kedel dari tanah itu kadang-kadang gampang pecah kan. Iya. Ya itu ada semacam tekniknya lah gitu. Jadi sebelum dipakai itu dikasih air leri ya. Nah, itu digodok sampai habis lah gitu. Nanti itu pori-porinya juga akan menutup dan itu lebih awet. Oke. Nah, kan biasanya begitu pakai kena panas pecah gitu. Ya, Tapi ini ya, ada dan itu akan lebih awet dan tidak netes nantinya. Kalau kadang langsung netes kan gitu. Nah ini praktis sekali yang sudah disampaikan dokter Dodi. Nanti semoga setelah ini kita bukan berlomba-lomba, kita menerapkannya di rumah masing-masing gitu supaya di masa-masa pandemi ini juga terjaga kesehatannya, minum minuman yang dari herbal gitu ya dok ya. Nah ini dari Nur Hayati, gizi panen cabai, banyak makan cabai imun bertambah ya dok. Iya. Makan cabai yang banyak. Iya, asal bukan cabai-cabian nggak masalah. Aduh dokter, kaget loh saya. Ya cabai oke lah, tapi ya jangan terus sebanyak mungkin nanti bisa diare dan sebagainya kan. Iya betul. Atau mungkin kalau punya sakit mah nanti ya gitu. Ya boleh secukupnya kuat. semua kan. Orang Jawa bilang kan semua sak madya, ada secukupnya gitu Ya. aja. Betul, kalau orang Jawa juga gitu ya dok ya. Iya, ya ini kan Harus jamu itu Jawa. Ya kan jamu itu kan dari kata jampi dan usada. Jampi itu ya doa, ya pengharapan dan sebagainya kan. Usada itu ya itu tadi bahan-bahannya itu. Oke, gitu ya. Jadi filosofisnya itu bagus sekali. Iya, ya, memang dari dulu mbah-mbah kita itu tinggi filosofinya ya. Iya betul. Dan sekarang kita tinggal menerapkannya aja. Tapi mungkin karena kita masyarakat yang kepengen apa-apa serba cepat gitu ya dok ya. Iya, serba instan ya. Serba Kadang kan instan gitu. Jadi itu ya kalau mau tidak- serba instan ya tadi beli aja yang OHT atau yang fitofarmaka kan gitu kan. Ini jelas secara mutu maupun khasiat sudah. Oke. Nah dok, saya pernah nih dokter kan saya pernah ini minta resep ke dokter apa nih kira-kira buat yang sudah sakit COVID yang waktu tinggi-tingginya COVID di tahun lalu. Ya. Itu ada sambiloto, meniran, terus Mengkudu, eukaliptus ya. eukaliptus dan sebagainya. Nah itu masih bisa digunakan. Masih bisa. Teruskan aja. Oh gitu ya dok ya. Enggak masalah. Nah itu cepat banget ya kalau Dari pengalaman praktek lebih cepat. Iya, lebih cepat. Bahkan kalau ada yang komorbid malah itu juga bisa turun. Misalnya ada sambiloto ternyata yang tadinya tensinya tinggi bisa jadi lebih normal, atau yang tadinya gulanya tinggi bisa jadi lebih normal. Kalau gitu. meskipun itu nggak sedang COVID, minum itu pun nggak apa-apa ya dok? Boleh, cuma dosisnya kan beda. Oke. Dosisnya ya nggak usah, misalnya kalau waktu ngobati, kalau misalnya itu berupa kapsul misalnya udah 2x2 ya, kalau untuk preventif atau promotif ya 1 tok itu aja cukup. Ya sempat sih dok kemarin waktu tingginya kasus yang tahun kemarin ada banyak yang kena terus cari info soal herbal ya udah saya kasih resepnya dokter, saya kasih ya udah langsung ke dokter Dodi aja gitu biar dikasih resep sendiri ya dok. Karena obat-obatan yang di luar kan juga sudah semakin habis ya. Iya, semakin habis dan itu efek sama. Sekarang pun juga akhirnya kan yang obat-obat kimia kan banyak sekali dihentikan kan oleh WHO. Ya kan udah dirubah lagi kan. Iya. Selain Ya, mahal juga sulit. Benar dok, semoga obat-obatan herbal ini semakin ini populer, bisa jadi alternatif. Ya kalau bisa bukan alternatif karena ini kan memang milik kita. Kalau bisa ya termasuk utama juga. Kita bisa belajar dari Cina, ya kan, bisa belajar dari India dengan Ayurvedanya, atau bisa belajar dari Jepang dengan kamponya dan sebagainya. Kita justru berlimpah gini nggak kita pakai kan. Bahkan bahan-bahan kita itu lebih banyak diekspor daripada yang kita pakai. Secara ekonomi kita justru
dirugikan kan. Iya. Mungkin Singapura itu nggak ada bahan-bahan itu, tapi dia secara ekonomi malah diuntungkan. Dia cuma sebagai perantara aja dapatnya lebih banyak daripada yang kita punya. Iya, benar juga sih, Dok. Iya. Karena dulu penjajah ke sini juga nyarinya rempah-rempah ya, Dok. Yang kira-kira gitu. Jadi artinya kan sebenarnya apa yang ada di alam kita itu sudah mendunia. Sangat-sangat Betul. iya. Tetapi belum Bahkan seperti temulawak itu lebih dari 90% produk dunia dan yang dari ekspor itu milik kita. Oke. Yang lain nggak punya, itu punya kita asli. Ya, Iya. menarik sekali, Dokter. Iya. Semoga setelah ini akan banyak dokter Dodi karena sudah jadi pembicara kemana-mana ya, Dok ya, untuk menggaungkan untuk obat tradisional ini. Jadi tradisional milik kita, milik Nusantara, milik Indonesia yang bisa dijadikan sebagai obat utama bagi penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita kali ini. Iya. Baik, terima kasih dokter. Mungkin ada Terima pertanyaan kasih juga. lagi. Kalau nggak ada, kita akhiri ya dokter ya. Sudah 30 menit yang Oke, sangat terima kasih. interaktif Iya. ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih memberikan edukasi lagi. Oh, ada yang bertanya lagi dokter. Dari bling_bling_tato, sukses terus buat Rumah Sakit Panti Waluyo, penanganan yang baik dan ramah ya. Puji Matur Tuhan. nuwun, Terima iya. kasih. Semoga terus memberikan kepercayaan kepada Rumah Sakit Panti Waluyo. Nah dokter, kalau mau konsultasi dengan dokter Dodi nih, ini setiap hari apa dokter? Ya setiap hari Senin sampai Jumat ya, sementara ini jam 9 sampai jam 13 lah gitu. Oke, baik. Buat Sobat Sehat yang mau ke dokter Dodi untuk konsultasi maupun juga mau akupuntur ya dok ya, Boleh. itu di hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai pukul 13, bisa mendaftarkan melalui informasi di 0271 712077 extension 0 atau 1000, maupun bisa mendaftarkan lewat WA, Telegram dan SMS di 081567170776. Kami juga mengundang Sobat Sehat semuanya yang nanti ketinggalan untuk bisa mengunjungi IGTV @rspantiwaluyo_Surakarta. Dan juga buat Sobat Sehat yang penasaran akan edukasi-edukasi dari dokter-dokter di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta, bisa mengunjungi YouTube channel kami di RS Panti Waluyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, baik, karena kita sudah 30 menit dan dokter Dodi juga akan ada pasien lagi ya dok ya. Terima kasih untuk kedatangannya, terima kasih untuk juga, edukasinya. sukses untuk semuanya, salam sehat, bahagia. Salam sehat bahagia semuanya. Kita akan kembali lagi di prognosa selanjutnya dan dadah.